Saudaraku, saya akan lanjutkan apa yang tadi Bu Irin sampaikan. Perhatikanlah akan keadaanmu. Dan malam hari ini saya tidak akan lama, saya akan coba secepat mungkin. Tapi kita bicara mengenai pemulihan keluarga. Suami yang dipulihkan, istri yang dipulihkan, orang tua yang dipulihkan, dan lalu anak-anak yang dipulihkan. Kita bisa mengalami pemulihan seutuhnya dan sepenuhnya kalau semuanya itu juga setiap anggota keluarga dipulihkan dan berfungsi seperti yang Tuhan mau. Dan saya akan cukup banyak membaca bagian-bagian dari firman Tuhan, karena sejatinya memang bahwa di dalam firman Tuhan itu sudah ditunjukkan mengenai pemulihan keluarga. Mengapa pemulihan keluarga itu penting dan mendesak, saudaraku? Berikutnya, hubungan suami istri itu adalah gambaran Kristus dan jemaat. Kalau saudara bertanya, Pak, kenapa sih bahwa pemulihan keluarga itu penting? Pemulihan keluarga itu penting. Yang pertama, Alkitab memberikan alasan bahwa hubungan suami istri itu adalah gambaran Kristus dan jemaatnya. Tadi sudah dibacakan oleh Bu Irin kalau tidak salah, Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-22, 27 sampai dengan ayat yang ke-32, 33. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Saudara tidak salah terjemahan ini. Saudara boleh cek di terjemahan manapun, ini benar, betul dalam segala sesuatu. Hei suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Tadi bicara mengenai suami dan istri, lalu bagaimana Kristus dengan jemaatnya. Bagaimana Kristus mengalami jemaat, melayani jemaat, bagaimana jemaat mengikuti akan Kristus. Kristus dan jemaat, lalu suami dan istri. Dan ayat yang ke-32 dikatakan rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi hal pertama, kenapa bahwa pemulihan hubungan suami istri itu sangat penting dan sangat mendesak adalah karena suami istri itu menggambarkan akan Kristus dan jemaatnya. Dan kita semua tahu bahwa ada dua hal besar yang Yesus itu akan lakukan. Yaitu dia akan membuat supaya dunia ini menerima kabar keselamatan dan dunia ini diselamatkan. Yang kedua yang ingin Yesus lakukan adalah dia mau supaya umat Tuhan, jemaat dan gereja itu menjadi dewasa, supaya bisa ada di dalam pernikahan anak domba. Kristus adalah mempelai pria dan jemaat adalah mempelai wanitanya. Jadi dia harus memastikan bahwa jemaat itu menjadi dewasa, supaya apa? Bisa bersanding dengan dia sebagai mempelai pria dalam pernikahan perkawinan anak domba.
Jadi akan ada satu masa di mana Kristus dan jemaat ini akan mengalami pemulihan yang luar biasa sehingga sepadan dengan Kristus. Sehingga Kristus dan jemaat itu ada di dalam perkawinan anak domba. Nah, gambarannya itu adalah bapak dan ibu. Jadi bisa dikatakan tidak masuk akal di dalam akal kekristenan kita, lalu suami istri itu tidak dipulihkan, itu tidak bisa. Tadi saudara sudah didoakan, saudara sudah di altar call, saudara menerima akan pernyataan Roh Kudus. Jadi bagaimanapun juga hubungan suami dan istri itu harus dipulihkan. Entah dengan cara bagaimana. Karena hubungan suami istri itu menggambarkan hubungan Kristus dan jemaat. Menggambarkan apakah hubungan Kristus dan jemaat. Nah, saudara bisa bayangkan, kalau saudara hubungannya dengan suami atau dengan istri buruk sekali. Saudara buruk sekali hubungannya, lalu bagaimana bisa ayat ini digenapi? Karena hubungan bapak dan ibu itu menggambarkan hubungan Kristus dan jemaat. Jadi ini merupakan hal yang sangat-sangat penting. Kemudian yang berikutnya, hubungan orang tua dan anak adalah gambaran Bapa surgawi dengan umatnya atau dengan jemaat. Maleakhi pasal yang keempat ayat yang kelima dan keenam. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Yang kedua yang Tuhan akan pulihkan adalah hubungan orang tua dan anak, hubungan anak dan orang tua. Yang dikehendaki Tuhan dari perkawinan, dari pernikahan adalah keturunan ilahi. Dan saudara bisa bayangkan begini, kalau saudara sebagai orang tua, lalu perlakuanmu buruk terhadap anak, lalu akibatnya anak itu memberontak dan tidak menghormati orang tua. Saudara tahu hukumnya, saudara tahu kutuknya. Jadi kalau kita sebagai orang tua, lalu kita tidak memperlakukan dengan baik, dengan bijak akan anak-anak kita, lalu anak kita terjebak kepada situasi sehingga dia memberontak kepada orang tua, padahal anak-anak dikatakan, anak-anak hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu dan supaya engkau diberkati. Nah, kalau kita sebagai orang tua dengan segala hal yang kita lakukan, lalu membuat anak-anak itu terjebak dan pada posisi yang sulit, lalu akhirnya memberontak kepada orang tua. Saudara sedang menempatkan anak-anak Bapak Ibu sekalian pada situasi yang sulit, sehingga mereka memberontak kepada orang tua. Akibatnya apa? Alkitab mengatakan, hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu dan diberkatilah engkau. Nah, kalau mereka tidak menghormati orang tua, lalu nasibnya mereka bagaimana? Meskipun kita sekolahkan tinggi. Tadi kesaksian yang disampaikan Miss Irin, bagaimana ketika seorang anak saking bencinya kepada ayahnya, lalu dia tulis di dalam media sosial, aku akan ingin membunuh ayahku. Meskipun itu sudah dihapus, tapi rekamannya, jejak digitalnya itu kan tidak bisa hilang. Jadi karena itulah pemulihan keluarga menjadi sangat penting. Sebelum kita sampai kepada hal-hal yang praktis, ada beberapa ironi, ada paradok, hal-hal yang berlawanan, ada hal-hal yang kontradiksi yang sering terjadi. Kita belajar, kita sibuk melayani orang lain, tapi kita tidak belajar dan kita tidak sibuk melayani keluarga.
Saudaraku, jangan begini. Jangan, Bapak nuduh saya. Tidak. Catatan-catatan yang saya tulis, itu adalah merupakan pengalaman pribadi kami berdua. Jadi jangan tersinggung ya. Saya tidak sedang ngerasani orang lain. Ya, catatan-catatan atau cerita-cerita yang saya akan ceritakan, itu sepenuhnya adalah pengalaman hidup kami. Ya, kami menikah tahun 90, berarti sudah 32 tahun dan 15 atau 20 tahun pertama kami betul-betul dalam keadaan yang buruk sekali. Sehingga anak-anak kami, saya punya 2 orang anak laki-laki, anak-anak kami itu seakan-akan begini. Saya tidak ingin mengenal Allah ayahku. Itu anak-anak kami. Jadi kami itu ada pada masa-masa di mana pada waktu itu sebelum kami dipulihkan, kami itu sudah kehilangan anak-anak kami. Mereka tidak ingin mengenal Allah ayahnya. Mereka tidak ingin melayani bersama-sama dengan kami. Mereka selalu menentang kami dan kami sejujurnya kami frustasi dengan keadaan itu. Di satu sisi pengalaman itu menolong kami di dalam menolong keluarga yang lainnya. Tapi kalau kami disuruh mengulanginya, kami katakan tidak. Karena itu seperti pengalaman yang sangat buruk sekali. Kami hampir kehilangan anak-anak kami. Saya bersyukur anugerahnya lebih dari cukup untuk menolong kami. Tapi perhatikan baik-baik. Sejak saat itu saya mulai mempelajari bagaimana saya melayani istri dalam arti yang sesungguh-sungguhnya. Bukan saya melatih istri saya untuk melayani saya. Percayalah, itu tidak akan pernah berhasil. Itu hal yang mustahil. Itu termasuk hal yang mustahil. Loh Pak, bukankah di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil kecuali ini? Kecuali itu. Pengalaman saya doain, saya puasain, tidak bisa. Akhirnya ya sudahlah, kalau begitu, kalau kamu nggak mau melayani saya yang melayani kamu kalau begitu. Nah, baru berhasil. Nah, demikian juga dengan anak-anak. Nah, kita belajar banyak mengenai pelayanan. Kita menghabiskan waktu, ya sebetulnya tidak salah sih. Saya membaca buku mengenai doa, mengenai mengembangkan jemaat, mengenai gereja. Saya baca semuanya, saya ikuti berbagai macam seminar. Tapi saya itu tidak belajar bagaimana belajar melayani dan mempraktekkan pelayanan itu kepada istri dan juga kepada anak-anak. Saya pikir, mereka akan tahu saya sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan. Mereka pasti mendukung saya, mereka pasti menolong saya, mereka pasti mensupport saya. Kenyataannya itu tidak. Hanya 3 orang yang berani membantah saya di gereja. 1 istri dan 2 orang anak. Tidak ada yang lain, saudaraku. Hanya 3 orang yang berani menentang saya, itu istri yang konon sah dan satu-satunya, ya sah dan satu-satunya, lalu anak saya. Tidak ada yang berani begini, di jadwal pelayanan, lalu tiba-tiba pergi itu nggak ada yang berani, kecuali anak saya. Di jadwal main drum, ditinggal pergi basket tuh, dengan tenang, kamu dari mana? Basket. Sambil mendelik itu. Mendelik itu melotot. Iya, jangan lupa. Nah, kita tidak belajar dan kita tidak mempraktekkan bagaimana melayani istri dan suami dan anak-anak kita. Makanya kan kadang-kadang kita menghadapi lalu, yang sering kali membuat istri terluka itu siapa sih? Yang melukai istri itu siapa? Suaminya siapa? Ya suaminya sendiri toh. Tidak mungkin ibu-ibu itu terluka dengan suaminya orang lain. Itu tidak mungkin.
Kalau mungkin urusannya lebih panjang berarti. Demikian juga yang bisa membuat suami frustasi. Yang bisa membuat suami frustasi itu adalah istrinya sendiri. Tidak mungkin istri tetangga. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita belajar, kita sibuk melayani orang lain, tetapi kita tidak belajar dan sibuk melayani keluarga. Bukan berarti pelayanan ditinggalkan, tidak. Saya bicara mengenai keseimbangan, saya bicara mengenai yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Kerjakanlah dengan bersama-sama. Energi rohani yang kita gunakan untuk melayani keluarga tidak cukup memadai dibandingkan dengan untuk melayani gereja dan orang lain. Saudara bisa dengan orang lain itu dengan jemaat mendengarkan berjam-jam, saudara bisa konseling, saudara bisa mendoakan, saudara bisa lakukan apapun. Tengah malam jemaat telepon, Pak saya tolong dibantu, saudara datang dan sebagainya. Anak saudara minta ditemani makan, saudara katakan kamu sudah besar makan sendiri. Istri saudara mau cerita, alah gitu aja kok cerita. Tangani sendiri. Suamimu ingin bercerita sesuatu, saudara tidak punya waktu, saudara tidak punya kesempatan. Dengan orang lain kita bisa sabar. Dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak habis kesabaran kita. Kita pikir mereka baik-baik saja. Ternyata tidak loh saudara. Ternyata tidak. Saya hidup dalam lingkungan para hamba Tuhan. Salah satu problem besar yang dialami oleh para hamba Tuhan adalah mereka mendapati anak-anak mereka itu tidak mau segereja dengan ayahnya. Itu problem besar. Bahkan beberapa itu dengan sengaja itu kayak apa ya, melakukan perlawanan kepada orang tuanya. Dan begitu banyak ibu-ibu pendeta, para pendeta yang juga bermasalah dengan pasangannya. Bermasalah dengan pasangannya. Itu ya Pak, kalau khotbah di mimbar, waduh. Dia kalau menerangkan mengenai kasih, menerangkan mengenai agape, itu bukan hanya jemaat yang bertobat, malaikat juga bertobat. Tapi begitu di rumah Pak, kasarnya luar biasa. Anak dihajar, omongannya kasar, omongannya pedes. Jadi dia melakukan berbagai macam hal. Tapi begitu dia di mimbar, itu orang terkesima luar biasa. Energi yang kita gunakan untuk melayani keluarga seringkali tidak memadai. Akibatnya apa? Keluarga kita terluka. Istri kita terluka. Suami kita terluka. Anak-anak kita terluka. Dan kita menghasilkan keluarga yang juga luka. Dan orang-orang yang akhirnya melukai keluarga mereka. Kita tidak ingin itu terjadi, karena itulah ada sesi pemulihan keluarga. Saya tahu kok, kenapa setiap kali pemulihan keluarga saya yang suruh bicara. Karena saya punya pengalaman yang paling buruk sebetulnya. Tidak ada contoh yang lebih buruk daripada saya. Loh, saya begini, anak saya itu pernah bolos kuliah 2 tahun. Anak saya itu pernah bolos kuliah 2 tahun tanpa kami mengerti. Dan seandainya kami tidak menyadarinya lalu mencoba mencari tahu, mungkin akan menjadi 3 atau 4 tahun. Jadi kalau saudara katakan, apa istri bapak manis, itu kan kelihatannya. Jangan lihat buku dari covernya, saudaraku. Loh ya toh, ya ibu kan mengenal ibu ya, ibu mengenal kan? Jangan lihat buku dari covernya, loh Pak istri bapak manis, guyang-guyu. Guyang-guyu itu senyum-senyum saudaraku.
Jangan lihat buku dari covernya. Loh, ini kalau sudah marah, di rumah itu ada 3 laki-laki, 1 anjing. Loh, kita tiarap. Kita pernah berjaga semalaman. Ya, kita pernah berjaga semalaman. Saudaraku, saya ceritakan kenapa, supaya saudara punya gambaran bahwa betapa buruknya hidup kami. Tapi begini, bahwa tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Pasti ada jalan keluar. Ya, jadi kalau dia marah, kita tiarap. Dan sejujurnya begini, akhirnya kita tidak ingin membuat dia marah, bukan karena kita ini baik, tapi tidak tahan menghadapi resikonya. Aduh, kita ingat bagaimana kita terjaga sepanjang malam gara-gara dia marah. Jadi sebetulnya kami tidak gimana ya, tidak jauh-jauh amat lah dari Bapak Ibu dan semua saudara. Mungkin hanya karena kami banyak belajar dari pengalaman. Kita mengesampingkan keluarga demi menjangkau dunia. Tolong PowerPoint-nya dikeluarkan aja. Ya, kita mengesampingkan keluarga demi menjangkau dunia. Seakan-akan keluarga kita itu bukan berasal dari dunia. Saudara, kita harus menjangkau dunia itu betul. Kita harus menjadi berkat bagi dunia itu betul. Tapi di samping saudara, di rumah saudara itu juga ada orang-orang yang berasal dari dunia ini. Jangan sampai kita menjangkau dunia seakan-akan mereka ini bukan dari dunia. Loh, dari mana? Oh, ini alien ini. Ini makhluk luar angkasa. Oh, kacau saudaraku. Jadi bagaimana prioritas pelayanan kita? Dari keluarga menuju dunia. Keluarga haruslah menjadi orang-orang pertama yang merasakan pelayanan dan buah kehidupan kita. Buah-buah roh yang kita hasilkan oleh Roh Kudus, harusnya keluarga kita lah yang paling mengalaminya, terutama istri atau suami itu yang harus menikmati buah roh dari kehidupan Bapak Ibu dan semua saudara. Jangan buah rohnya untuk jemaat, buah rohnya untuk dunia. Lah, istrimu, suamimu diberi apa? Bijinya, Pak, sama kulitnya. Siapa yang mau makan biji dan kulit? Nah, ini tantangan bagi kita, saudaraku semuanya. Saudara punya daftar buah roh. Nah, buah roh ini yang pertama mengalaminya haruslah pasangan hidupmu, suamimu atau istrimu. Dan bersama dengan suamimu dan bersama dengan istrimu, lalu haruslah anak-anakmu yang mengalaminya pertama kali, baru tetanggamu, baru jemaat, baru seluruh dunia. Urutannya seperti itu. Buah roh, kemurahan, kesabaran, penguasaan diri, apapun itu. Coba cek, coba tanya kepada suami atau istrimu. Apakah kamu sudah merasakan buah roh dari kehidupanku? Sudah, tapi agak busuk buahnya. Sudah bau buahnya. Loh, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sejujurnya itulah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Lalu yang berikutnya, bersama keluarga melayani dunia. Itu menyenangkan, saudaraku. Bersama istri betul-betul sehati, bersama dengan anak-anak betul-betul sehati. Nah, kita akan sampai kepada beberapa hal praktis. Hai suami, demikian juga kamu. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Mari Bu Indah tolong terangkan arti tunduk kepada suami. Loh, saya itu senang. Setiap kali saya ngomong soal keluarga, saya suruh bicara mengenai arti tunduk. Kenapa, Pak? Supaya dia belajar.
Betul ya Pak ya? Nah, betul ya, setiap kali kamu mesti ngajar soal tunduk. Saya adalah orang pertama yang mengaminkan dan mengharapkan itu terjadi. Supaya ingat ya Pak. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya cuma mau share sedikit bagaimana saya belajar untuk menjadi istri setelah setelah 15 tahun pernikahan kami. Saudara, seperti apa yang disaksikan oleh suami saya itu memang betul apa yang kami alami dalam 15 tahun pernikahan kami. Satu ketika perjalanan, saya ingat sekali itu dan tidak pernah saya lupakan dalam perjalanan kami dari Temanggung ke Jogja bersama dengan Ibu Iin, Ibu Panglima ya. Ibu Panglima tuh ngomong gini sama saya, karena anak-anak saya itu manggil beliau mami gitu. Jadi cerita mungkin sama maminya di belakang saya nggak ngerti gitu ya. Cuman beliau waktu itu Bu In bilang ini, kamu mesti hati-hati loh. Anakmu tuh nggak mau punya istri yang seperti kamu. Hah? Saya kaget saudara. Dan hari itu saya bertobat. Aduh Tuhan, kenapa? Ternyata memang seperti yang suami saya katakan, kalau marah itu saya enggak biarkan mereka tidur. Parah ya saudara. Mungkin gak ada ibu-ibu yang seperti saya. Jangan kalau ada bertobat, karena saya sudah bertobat. Jadi kalau saya marah, gak ada itu. Anak saya lagi di Malaysia pun saya telepon, bangun gak boleh tidur. Mami lagi marah, saudara. Tapi itu dulu ya. Satu ketika saya belajar capek ya. Seperti yang tadi sudah di altar call, capek kita dengan kehidupan kita, capek kita dengan keluarga kita. Masa keluarga menjadi sekeluarga seperti ini? Kita ini hamba Tuhan. Apakah harus seperti itu terus? Satu ketika merenungkan itu, saya berdoa, Tuhan berkata satu ayat yang buat istri, bukan buat suami saudara, tapi buat istri. 1 Petrus 3 ayat 1 ya tadi, hai istri tunduklah kepada suamimu. Saudara, hari itu saya belajar, saya ngomong Tuhan, aku ayat ini udah ngerti sejak aku belum menikah. Tapi Tuhan katakan, tapi kamu belum tunduk. Saudara, memang buat saya menjadi tunduk itu lebih sulit daripada nanduk, betul ibu-ibu? Lebih gampang nanduk kan? Yang punya suami atau suami-suami aminkan, istri-istri gampang nanduk atau nunduk? Gak berani ngomong. Ada istrinya di sebelah. Semua ada istrinya di sebelah ya. Jadi istri itu lebih gampang nanduk daripada tunduk. Itu yang saya alami. 15 tahun pernikahan saya, kalau beliau ngomong apa, saya itu mencari celah. Bagaimana supaya tidak taat. Tapi firman Tuhan ngomong tunduklah istri-istri. Ketika itu saya berdoa, saya belajar, saya membaca banyak buku, membaca banyak Alkitab dari terjemahan berbagai macam. Saya menemukan arti kata tunduk ada 3 saudara. Yang pertama menyesuaikan dengan rencana suami. Dulu saya suruh menyesuaikan dengan rencana beliau, sulit sekali. Saya kadang-kadang kami sebagai pemimpin kalau di rapat, saya itu berani loh saudara, sebagai istri tidak tunduk. Beliau rapat gitu, saya ngomong saya nggak setuju. Saudara hebat gak saudara? Dan ketika saya ngomong saya nggak setuju saudara, saya masuk ke kamar, ketika saya berdoa, Tuhan ngomong salah nak. Saya mau salah apa Tuhan? Kamu sudah tidak tunduk sama suamimu. Kamu sudah berani melanggar, membantah akan suamimu. Ketika itu saya di hadapan banyak orang kan, saya suruh minta ampun sama beliau. Saya tuh gengsinya terlalu tinggi saudara. Jadi saya gak minta maaf sama beliau. Saya cuman
ya Tuhan ampuni Tuhan. Tapi Tuhan tuh ngomong minta ampun. Saya mau enggak mau Tuhan. Saya ngeyel saudara waktu itu. Saya tetap ngeyel. Sampai ketika itu saya hanya bereskan dengan orang-orang yang datang. Saya mau maafkan saya tidak memberi teladan yang baik sebagai seorang istri. Saya membantah. Hari itu saya ngomong. Besoknya saya hubungi beberapa orang yang ada. Dan saya ngomong. Tapi sama suami saya gengsi. Baru setelah saya betul-betul bertobat, saya ngomong sama beliau dan berani cerita, saudara. Kalau dulu aduh gengsinya minta ampun. Hal yang kedua, arti kata tunduk menyerahkan diri, rela dipimpin oleh suami. Saudara, saya dulu merasa saya itu orang pinter. Saya orang yang kerja. Beliau juga kerja, cuman bagian yang berbeda dengan saya. Jadi kalau beliau usul segala sesuatu tentang saya, tentang pekerjaan saya selalu ngomong enggak, saya nggak mau. Saya tahu sendiri. Tapi ketika saya mulai bertobat, saya tahu belajar untuk tunduk. Saudara, satu ketika beliau itu suka usul dengan pekerjaan saya, marketing gitu ya. Kamu mesti lakukan ini. Dulu saya nggak pernah mau. Sampai satu ketika saudara, saya ini ada anak staf kami. Dia ngomong, pokok kalau sama bapak, nurut aja. Pasti jadinya bagus. Hari itu saya tuh pleng gitu. Ya ampun, orang lain aja bisa ngomong seperti itu. Kenapa aku sebagai istrinya nggak bisa? Satu ketika dia usul sesuatu buat saya belajar rela dipimpin, rela menundukkan diri, rela melakukan apa yang suami saya katakan. Dan sungguh saya melihat akan berkatnya, sungguh saya melihat berkat dari penundukan diri. Hal yang ketiga, arti dari tunduk itu adalah tunduk karena kita takut akan Tuhan dan taat kepada Tuhan, bukan karena manusia. Kita mesti sadar ayat ini berasal dari Tuhan, bukan buatan manusia dan bukan buatan suami kita supaya kita tunduk, supaya kita menghormati. Tetapi itu ayat firman Tuhan yang kita harus taati. Jadi ketika itu saya katakan, Tuhan, aku memutuskan untuk menjadi istri yang tunduk, bukan karena yang lain, tapi karena aku mau taat kepada Engkau. Jadi ketika kita taat, kita tunduk kepada suami, kita taat kepada Tuhan. Kita jangan berkata, aku taat sama Tuhan, tapi kita tidak taat kepada firman-Nya, sama juga bohong. Saudara, kalau kita ingin melayani Tuhan, melayani dunia, mulailah revival dari keluarga kita. Amin. Revival dari keluarga kita. Silakan Pak Yus. Saudaraku, baru belakangan aja dia manggil saya itu beliau. Dulu begitu. Baru belakangannya baru menjadi beliau. Nah, itu karena dia baca itu loh. Sarah memanggil Abraham tuannya. Ya, Sarah memanggil Abraham kan tuannya ya. Jadi bapak-bapak tolong ingatkan ayat itu kepada istri Bapak Ibu sekalian. Panggil saya tuan. Demikian juga hai kamu suami-suami. Nah, saya lanjutkan yang bagian suami. Tadi sudah juga disampaikan oleh Bu Irin. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Yang pertama, entah bagaimana Alkitab mengatakan hormatilah istrimu. Dan entah bagaimana ayat ini tidak pernah saya perhatikan sebelumnya. Saya berpikir pada waktu saya menikah, saya akan duduk dan istri saya akan bilang ya kepada saya, anak-anak saya akan melayani saya. Saya pikir saya termasuk suami yang feodal kelihatannya. Mengharapkan bahwa semuanya itu ya kepada saya. Alkitab mengatakan suami hormatilah istrimu. Lalu hiduplah bijaksana. Nah, apakah arti bijaksana?
Bijaksana itu artinya begini, saudara memahami apa yang diinginkan istri saudara, apa yang diinginkan istri saudara, memahami apa yang diinginkan istri saudara. Jangan katakan, Pak, saya itu tidak mengerti apa yang diinginkan si bawel ini. Lah, kalau saudara tidak mengerti, padahal arti bijaksana adalah saudara harus memahami apa yang menjadi keinginannya, lalu memenuhinya bahkan sebelum dia meminta. Belais gue. Ya tapi itulah. Kalau saudara katakan, wah enak ya Pak, tunduk, wah saya ditundui, istri dengar itu mah, tunduk, kamu harus mendukung, kamu harus sepakat, kamu harus mengikuti apa kata suami. Nah, suami, istri-istri, nah Bapak harus bijaksana, harus memahami apa yang saya inginkan, perasaan kita. Apa yang menjadi keinginan jiwa kita, apa yang menjadi keinginan jiwa istri kita, perasaannya. Bahkan begini saudaraku, kalau kita ini berbantah, kita ini diskusi, setiap orang kan pengen pendapatnya itu dihargai dan pengen menang. Nah, saya sebagai seorang suami yang bijaksana, saya harus memberikan piala kemenangan itu sesering mungkin yang saya bisa kepada istri saya. Perasaannya saya harus jaga. Perasaannya saya harus jaga. Saudara bisa katakan, Pak, saya tidak tahu apa yang dimaui oleh istri saya. Gampang. Kalau saudara ingin tahu apa yang istrimu mau, saudara perhatikan apa perkataan dan perbuatanmu yang membuat dia tersenyum. Lakukanlah itu terus. Loh iya toh, Mama, sepatunya kok kelihatannya sudah kusam. Di sebelah mall ada, sebelah hotel ada mall. Bagaimana kalau kita cari toko sepatu? Nah, cari sepatu yang pas. Yang saya bersyukur seringkali tidak ada ukurannya. Oh, itu pengalaman saudaraku. Itu pengalaman seringkali warnanya cocok tidak ada ukurannya. Ukurannya ada, warnanya tidak cocok. Ya, itu menunjukkan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap. Enggak, saya serius, saudaraku. Saya serius bahwa saya harus belajar memahami perasaannya. Dan kalau saudara ingin tahu, Pak, apa ya sih yang istriku tidak sukai? Perhatikan aja perkataanmu, sikapmu, tingkah laku yang membuat istrimu cemberut, jangan diulangi lagi. Sebaliknya, yang membuat dia tertawa, lakukanlah itu. Apapun lo, Pak, boros, percayalah. Tuhan tetap pegang kendali. Tuhan tetap pegang kendali. Lalu berikutnya, orang tua dan anak. Orang tua dan anak, silakan berikutnya. Orang tua dan anak. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup itu bagus tuh. Dan sekarang sedikit nasihat kepada para orang tua. Jangan terus-menerus menggusari dan mencari-cari kesalahan anak-anak saudara sehingga membuat mereka marah dan jengkel. Kalau saudara tipe orang tua yang kalau ngomel ke anak itu berjam-jam, bertobatlah. Energi ngomel itu gunakan untuk baca Alkitab saja. Bertobatlah. Kenapa? Saya begitu. Itu kalau saya ingat kalau saya marah itu bisa 5 menit itu terlalu cepat. Setengah jam kurang, 1 jam cukupan, 1,5 jam, 2 jam itu baru saya puas. Saya puas, anaknya kepahitan. Itulah yang terjadi. Loh, sampai anak saya itu mengatakan begini,
Dia bersaksi kepada yang lain-lainnya bahwa menjadi anak seorang hamba Tuhan atau anak pendeta itu seperti hidup dalam kutukan. Jangan tertawa, jangan-jangan anakmu juga begitu tuh. Iya, lain di mimbar, lain di rumah. Lain dengan orang lain dengan anaknya sendiri. Dengan orang lain sabar dan dengan orang lain manis. Dengan anak dan istrinya, tindakan dan ucapannya lain. Jadi jangan terus-menerus menggusari dan mencari-cari kesalahan anak saudara sehingga membuat mereka marah dan jengkel. Anak kepada orang tua, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudaraku, saya tidak mungkin menerangkan semuanya. Nah, sekarang begini, beberapa hal praktis yang saudara dan saya bisa lakukan. Ya, beberapa hal yang praktis. Pertama, bangunlah mezbah keluarga. Bangunlah mezbah keluarga. Dan seringkali lebih mudah membuat persekutuan rumah tangga dengan orang lain daripada membangun mezbah keluarga dengan istri dan anak-anak. Kita pengen ngajak berdoa, istri baru males. Orang tua pengen ngajak berdoa, anak-anak baru sibuk. Diperlukan ekstra kesabaran luar biasa. Tapi itulah yang kami lakukan. Saya bersyukur sekarang kami bisa mezbah keluarga. Paling tidak kalau mereka di luar kota, kami bisa berdoa bersama lewat video call dan sebagainya. Yang pertama, bangunlah mezbah keluarga. Yang kedua, penerimaan apa adanya seutuhnya tanpa syarat. Perhatikan baik-baik, penerimaan apa adanya seutuhnya tanpa syarat. Nanti saudara bisa minta PowerPoint ini kepada panitia. Penerimaan apa adanya seutuhnya tanpa syarat. Sampai begini, Pak, Bapak ada komplain enggak dengan istri Bapak? Tidak ada. Loh, sekarang ini kalau saudara tanya pada saya, Pak, ada enggak Bapak komplain dengan istri Bapak? Tidak ada. Zero komplain. Saya tidak punya komplain apapun dalam kehidupannya. Entah perasaannya, cara berpikirnya, saya sudah sangat berdamai dengan dia. Saya tidak menyimpan apapun, itu tidak ada. Saya tidak menyimpan apapun terhadap dia. Semoga juga dia terhadap saya. Lalu yang berikutnya apa? Belajar menyesuaikan diri dengan pasangan. Artinya begini, apa yang dia sukai, saya harus melakukan apa yang dia sukai. Itu artinya belajar menyesuaikan diri. Apa yang dia tidak sukai, saya mencoba menghindarinya. Loh, Pak, berat ya? Awalnya berat, lama-lama biasa aja tuh. Saya kasih contoh yang paling ekstrim. Kami punya toilet kamar mandi di dalam di kamar tidur. Nah, kami punya kebiasaan yang berbeda. Kalau kami habis pakai toilet, itu tempat dudukannya saya naikkan. Tutup saya naikkan, tempat dudukannya saya naikkan, sehingga kalau basah, itu air mengalir sehingga tetap kering, diduduki enak. Dia tidak. Habis pakai tinggal pergi. Saya marah, saudaraku, jengkel. Karena setiap kali mau pakai basah. Saya beritahu, loh, nurut, tidak. Bantah dan ngajak tawur. Ngajak tawur itu ngajak berkelahi. Ngajak tawur itu ngajak berkelahi. Lama-lama begini, Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatiku. Jadi ya sudah, kalau saya temui itu toilet tidak dinaikkan, saya naikkan. Kalau dia habis pakai, saya lihat dia keluar, baru saya naikkan. Bukan saya naikkan di hadapan dia, tersinggung, ditendang itu toiletnya. Nah, saya lakukan itu sampai dengan hari ini. Entah selama berapa tahun, saya tidak tahu. Dan saya senang, saya melakukannya untuk yang saya muliakan.
Oh, ini bagi saya ratu ini saudaraku. Ini bagi saya itu ratu. Kalau dia mau nutup pintu, saya katakan, ratu tidak boleh nutup pintu. Duduk manis saja. Itulah kenapa dia bahagia, karena dimanjakan. Dimanjakan oleh suami. Saudara ingin istrimu bahagia dan melakukan apapun yang saudara mau, manjakan dia. Lakukan apa yang dia sukai. Lalu yang berikutnya, langkah praktis pemulihan keluarga, komunikasi. Nah, memberikan waktu-waktu yang terbaik untuk suami atau istri. Ini kelihatannya poin terakhir. Sebentar saya selesai, jangan khawatir. Jadi waktu komunikasi, saudara. Berilah waktu-waktu terbaik untuk suami atau istrimu. Maaf, saudara harus belajar menyingkirkan HP. Karena sejujurnya hari-hari ini banyak keluarga itu yang ribut karena HP. Betul? Betul ya? Tolong serahkan ke depan aja. Semua HP. Loh iya. Jadi saya belajar begini. Kalau saya pegang HP, lalu saya lihat dia datang, saya akan taruh itu HP. Kecuali saya sedang cecetan dengan Bu Panglima. Kalau cecetan dengan yang lain saya abaikan lah. Untungnya jarang ya Bu ya. Loh, kalau saya pegang HP, lalu istri saya datang atau anak saya datang, saya harus taruh HP saya. Karena tidak ada yang lebih penting di dunia ini selain istri dan anak-anak saya. Belajarlah begitu. Jangan jadikan HP itu, sebentar ini baru asik, tahu nggak? Baru ngobrol dengan teman SMA. Lalu datang lagi, sebentar ini dengan SMP, dengan SD, dengan TK, KB, TK, PAUD semuanya. Itu ada grupnya saudaraku. Waktu saudara habis dengan orang lain, waktu saudara habis dengan dunia maya, loh ini itu ada istri yang satu-satunya dan sah. Saudara abaikan suamimu hanya dengan nongkrong, lihat yang HP, media sosial dan lainnya. Kemudian, ini penting, mendengar untuk memahami, jangan mendengar untuk menyela dan membantah. Kalau sedang diskusi dengan suami atau istri, biarkan istri atau suamimu sampai selesai. Jangan tengah-tengah ngomong di stop, dibantah. Saudaraku, tentu saya tidak bisa selesaikan di sini. Saya mendorong saudara di YouTube itu ada podcast kami, Harmoni Keluarga. Kami sudah 88 episode, itu ada mengenai komunikasi, mengenai penerimaan, mengenai apapun ada. Saya tidak mungkin bahas pada malam hari ini. Mendengar untuk memahami, bukan mendengar untuk membantah. Sampai dia selesai, oh maksudmu seperti ini. Karena kadang-kadang kalau kita menyela setengah jalan, biasanya terjadi alih-alih komunikasi menjadi miskomunikasi. Tujuan komunikasi adalah sepaham, bukan salah paham. Lalu kalau saudara harus berbicara, berbicaralah dengan lemah lembut. Mengutarakan pendapat tanpa emosi dengan pilihan kata-kata yang baik adalah sangat memungkinkan. Pikirkan dahulu sebelum saudara bicara kepada orang yang saudara cintai. Jangan ngomong dulu baru dipikir. Yang terakhir saudaraku, saudara harus menjadi pendoa. Kalau saudara suami, saudara harus menjadi pendoa bagi istri dan bagi anak-anakmu. Kalau saudara istri, pokok doa pertama adalah suamimu, berkati suamimu. Jangan berdoa untuk orang lain, untuk dunia saudara berdoa. Dengan suami saudara tidak bisa mendoakan, dengan istri saudara tidak mendoakan. Sampai hari ini, sampai tadi pagi, saya masih terus berdoa untuk Ibu Indah Setiawati, dan saya masih terus berdoa untuk anak-anak saya. Sampai dengan hari ini. Dan saya juga tahu setiap hari pokok doa pertama adalah suaminya. Pokok kedua adalah anak-anaknya.
baru dia doakan gereja, dia doakan dunia. Karena kami rindu bersama dengan keluarga melayani Tuhan. Amin.